Shalom jemaat Tuhan, tetap setia di ibadah online AFJF Sintang agar kita boleh bertumbuh bersama dan tetap kuat di dalam situasi sulit ini. Happy Sunday, God bless you. Shalom semua jemaat AFJF Sintang. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah online AFJF Sintang. Puji Tuhan, kita bertemu kembali hari ini. Dan kami sangat bersuka cita dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kami percaya kita semua senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum mulai, saya mau mengajak kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya yakin akan memberkati kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada setiap jemaat AFJF Sintang, tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kembali kita bersuka cita. Mari sebelum kita memuji Tuhan dengan antusias, sebelum kita bertepuk tangan, memuji kebesarannya, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersuka cita karena Tuhan memberikan sukacita surga kepada setiap kami. Kami memuji-muji nama-Mu, bersuka cita karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Dan biarlah Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita membawa kembali hati kita, hidup kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup. Dia menyediakan lebih daripada apa yang saudara dan saya pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita, hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersuka cita bersama dengan keluarga kita. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yeay. Kau telah pilih diriku sebelum dunia
Sama-sama kita mau katakan, bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Hanya Dia sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Haleluya. Luar biasa. Haleluya Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau menjamah kami. Engkau datang merangkul kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menjadi penyembahan yang menyenangkan, yang menyukakan hati Tuhan. Jamah kami, berkati kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu
lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh, Yesus, Yesus, anugerah-Mu aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya janji-Mu Tuhan bagi kami umat-Mu. Firman-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan, pengampunan-Mu, anugerah-Mu, melimpah atas setiap kami. Yesus, syukur bagi-Mu. Berkat-Mu Tuhan seperti gelombang, ombak samudra. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami. Oh, Jesus, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami yang menyediakan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Darah dan kasih-Mu membalut setiap kami. Oh, tangan-Mu Tuhan menolong kami. Pujian bagi-Mu, sembah bagi-Mu, Yesus. Engkau puaskan setiap kami yang dahaga. Engkau puaskan kami dalam hadirat-Mu. Oh, Engkau menyegarkan jiwaku. Yesus,
kasih Bapa. Ajar kami Tuhan, percaya dan selalu percaya. Bahkan sekalipun kami melihat perjalanan kami dan kami mengalami sesuatu yang sangat kelam dalam hidup kami, tapi tangan-Mu Tuhan selalu menjamah dan menopang kami. Karena firman-Mu berkata, Engkaulah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Karena hanya Engkaulah Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang kami percaya pada pagi hari ini. Hanya Yesus yang kami percaya. Hanya Yesus yang kami percaya. Yes God. Kami mau berkata pada pagi hari ini bahwa kami percaya. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa bersama gereja FGF di Kota Sintang. Saya percaya jemaat Tuhan dengan bersukacita ada di setiap rumah-rumah dengan hari ini bersama anggota keluarga. Mari jika ada Alkitab di dekat saudara, ada kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita dan kita mau angkat Alkitab kita bersama-sama. Kita akan mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God, make disciple people is our mission. Mari jemaat Tuhan, saya rindu kita bersama-sama boleh mengambil waktu untuk berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Sukacita Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami, lingkungan keluarga kami, di dalam rumah kami. Tuhan, kami sangat bersyukur. Kembali kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kami mau Tuhan Engkau yang mengubah setiap pemikiran kami lewat kebenaran firman-Mu. Buka setiap telinga kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Ajari kami Tuhan untuk terus belajar, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan banyak lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur sebab Tuhan yang baik mau mendidik dan mengajar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya bersuka cita berjumpa bersama jemaat Tuhan dan tubuh Kristus dimanapun saudara berada lewat siaran online service gereja IFGF Sintang. Pada minggu ini kembali kita masih berbicara tentang wisdom speak. Kita berbicara tentang perkataan hikmat. Ya, beberapa minggu lalu kita juga belajar wisdom speak bagian yang 1. Ini kita berbicara wisdom speak bagian yang kedua di kitab Yakobus. Ya, kita ada di kitab Yakobus dalam tahun ini. Mari kita buka kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Saya akan bunyikan untuk kita. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Bahkan ayat ke-15 bagian A dikatakan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Sebab Tuhan memberikan kepada kita hikmat bukan yang kita peroleh dari dunia ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, para ahli percaya, ya, manusia itu memiliki 2.000 sampai 3.300 pemikiran per jam. Jadi kalau kita totalkan dalam satu hari kurang lebih 60.000 sampai 80.000 pemikiran dalam sehari. Nah, begitu luar biasa kita punya otak yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh terus berpikir, sehingga wajar kalau peperangan terbesar dalam kehidupan kita adalah pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu tubuh Kristus dimanapun saudara berada pada hari ini, saya terlalu percaya menjadi pertanyaan di setiap pemikiran kita hari ini yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pertanyaan yang keluar dalam pemikiran kita dan kita berkata, ya, apakah semua pemikiran yang beribu-ribu per jam itu adalah pemikiran yang baik? Namun kenyataannya, ya, sayangnya pemikiran kita tersebut ada kala pemikiran yang negatif, bahkan mungkin pemikiran yang beracun, dan jika tidak hati-hati akan merusak seluruh kehidupan kita. Nah, makanya kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 memiliki perikop di atas berkata hikmat yang dari atas. Karena hikmat itu kita hanya peroleh daripada Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ingat satu tokoh yang berhikmat, luar biasa, yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel adalah Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo dikenal memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Kalau kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ke 9, kita melihat bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta sesuatu kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Yang dia minta adalah hikmat untuk dia bisa menimbang, memutuskan setiap perkara dan memimpin bangsa tersebut. Dan Allah yang dengan penuh kasih dan luar biasa, dia memberikan bonus kepada Raja Salomo. Bukan hanya hikmat, tetapi kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Tetapi apa yang Tuhan mau daripada Salomo ini? Ingat, Salomo adalah anak Daud. Daud adalah kesayangannya Allah. Tetapi Allah tidak mau mengasihi Salomo dengan ada bayang-bayangnya Daud. Allah mau Salomo memiliki intimasi yang baik dengan Allah. Allah mau Salomo memiliki waktu yang dekat, yang baik, hal yang baru, perjumpaan yang baru dengan Allah tanpa ada bayang-bayang ayahnya. Memang setiap hal keberhasilan Allah izinkan dia untuk meneladani ayahnya. Tetapi untuk hal pengenalan dia akan Allah, Allah mau adalah hubungan dia sendiri dengan Allah. Sama seperti kita, hari-hari ini mungkin ada banyak yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Oh, siapakah yang bijak? Oh, siapakah yang bisa menjadi teladan? Tak jarang ada banyak orang tua yang sudah memimpin kita, baik orang tua secara rohani atau jasmani. Tapi hari ini saya mau berkata, mari kita jadikan Yesus adalah satu pribadi yang teladan penuh hikmat dan yang akan memberikan hikmat itu kepada saya dan saudara. Nah, hikmat yang sejati adalah Yesus sendiri. Sebagai orang percaya kita memiliki yang namanya value, kita memiliki nilai. Nilai-nilai dalam kehidupan kita berbeda dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Satu hal yang mungkin wajar kita sering dengar dan mungkin sering kita jumpai, yaitu berbicara bahwa orang dunia berkata hemat pangkal kaya. Tetapi di dalam pelajaran di mana firman Tuhan mengajarkan kita, ya,
Kita diajarkan untuk memberi, maka akan diberi. Kita diajar untuk menabur di tanah yang subur. Jadi Tuhan tidak mengajarkan kepada kita satu pribadi sikap yang berhitung-hitung dengan Tuhan. Dia mau setiap kita memberi dengan kerelaan hati. Setiap kita belajar untuk merelakan. Maka firman Tuhan berkata kepada setiap kita, Tuhan tidak meminta apa yang tidak kita punya. Dia meminta apa yang ada pada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, tubuh Kristus dimanapun saudara berada, hari-hari ini inilah pemikiran yang terus, mungkin di tengah pandemi COVID-19 kita akan berpikir, oh semakin hemat akan semakin baik. Sehingga untuk segala hal kita hemat. Sampai kepada persembahan, perpuluhan, kita menahan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saya berkata itu tidak bijak, itu tidak berhikmat. Tuhan tidak mengajarkan itu kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus dimanapun engkau berada. Kita belajar untuk merelakan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan berikan kepada kita pengertian. Siapa yang akan bisa mengajar kita? Maka kita diajar ya dalam kehidupan kita untuk kita melawan setiap pemikiran yang tidak baik, yang meracuni pemikiran kita. Hari-hari ini orang berkata di tengah pandemi ini ada banyak hal kita ya harus menghitung dengan baik, mengirit dengan baik. Tidak salah. Saya menjumpai beberapa keluarga berbicara, sebelum keadaan pandemi COVID-19 ini, mereka jarang untuk memutuskan segala sesuatu dengan bersama. Suami merasa memiliki kemampuan untuk boleh bekerja, mendapatkan hasil, dan istri di rumah ya dengan bagiannya dan kapasitasnya, dan suami berpikir dia adalah imam, dia yang memutuskan. Itu benar. Tapi tak jarang perlu bersama-sama untuk memutuskan apa yang perlu ya dibelanjakan dari anggaran setiap bulannya yang keluarga mungkin sudah tentukan. Nah, di tengah pandemi kan tentu keadaan berubah, pendapatan tidak lagi sama dengan sebelumnya. Tetapi ada hal baik yang mengajar. Dikatakan bahwa kami bersyukur pastor, hari-hari ini mengajarkan kami untuk memutuskan segala sesuatu untuk bersama-sama. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kami waktu keputusan saat kami harus mengeluarkan pengeluaran setiap hari, kami rembukkan bersama untuk hal-hal yang penting, tetapi kami berpikir bersama apakah saat ini kita butuhkan, apakah saat ini kita perlukan. Kami siap untuk menunda untuk hal-hal yang mungkin penting tapi belum diperlukan saat ini. Jadi yang mau saya sampaikan hari ini, mari kita belajar firman Tuhan ya di dalam Amsal 1 ayat ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada banyak kadang kita merasa, oh saya sudah terpelajar. Berulang kali saya katakan hikmat itu tidak didapatkan waktu kita pintar secara akademik, waktu kita banyak dalam pengetahuan. Tetapi hikmat itu diperoleh waktu kita takut akan Tuhan. Waktu kita mau dididik oleh Dia lewat kebenaran firman Tuhan. Saya mau menyampaikan kepada setiap kita, hari-hari ini prinsip dunia yang baik itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada contoh terdengar perkataan yang wajar, ya. Bolehkah kita iri kepada orang lain, tetapi iri dengan hal-hal yang baik supaya memacu kita? Bukankah firman Tuhan berkata kepada kita di ayat yang ke-14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sudah dikatakan tidak boleh iri hati oleh firman Tuhan dan kita merasa bahwa perkataan hikmat dunia ini boleh, tapi kan saya mengambil sesuatu yang positif. Saya mau berkata sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sudah dikatakan kita tidak boleh iri hati atau cemburu dengan keberhasilan orang lain, tetap itu adalah sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Jadi hikmat yang daripada Tuhan itu membangkitkan ketertiban kepada setiap kita. Makanya ada hati yang damai. Kalau ayat yang pertama 13 dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu berbicara sikap hati. Bukan cara seseorang bersikap dengan gemulai, kelemah lembutan itu berbicara sikap hati kita. Mau ditegur, mau dididik, dan kita bukan orang yang menolak daripada didikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tubuh Kristus dimanapun saudara berada, saya terlalu percaya dalam pujian, penyembahan kita hari-hari ini di rumah-rumah. Kita bukanlah menjadi orang yang terkurung, bukanlah menjadi orang-orang yang tidak bisa melakukan sesuatu. Ada banyak ya keluarga-keluarga bersaksi mereka mengalami lawatan Tuhan. Waktu bersama-sama berdoa, waktu bersama-sama mengambil waktu mendengarkan firman Tuhan, waktu bersama-sama memuji Tuhan di rumahnya, Tuhan hadir. Karena Tuhan dia tidak terbatas ya untuk ruang dan waktu bekerja dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini mungkin kita terbatas ruang geraknya. Ada keadaan-keadaan yang membatasi kita dengan setiap
yang pemerintah boleh ajarkan kepada kita bagaimana berhati-hati dalam mungkin kita keluar rumah harus pakai masker dan sebagainya. Tapi hal itu tidak menahan kita, tidak mengekang kita untuk kita belajar lebih banyak. Waktu kita ada di rumah, ada hikmat yang kita peroleh daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama dengan anak-anak kita boleh bersama dengan keluarga kita, suami dengan istri, istri dengan suami, ya, keluarga mungkin saudara yang jauh dari orang tua saat ini, ya, tapi masih bisa bersama-sama di dalam siaran online ini bersama dengan teman-teman yang ada dalam rumah saudara. Satu hal saya mau berkata, kita belajar kebenaran firman Tuhan dimanapun, kapanpun Tuhan hadir untuk setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Wisdom Speak mengajarkan kita adalah hal-hal di mana kita mengutamakan Tuhan. Ya, dalam setiap pengetahuan-pengetahuan kita belajar untuk taat kepada Dia, kita belajar untuk mau dididik, kita belajar mau diingatkan. Ya, setiap firman Tuhan itu baik untuk kita. Semakin berulang kita baca, semakin berulang kita merenungkan, semakin banyak kekayaan hikmat yang kita peroleh dari Dia. Raja Salomo sudah menjadi salah satu cerita sepanjang masa di Alkitab bahwa hikmat yang Allah berikan kepada dia memimpin bangsa Israel, bahkan dia diberikan bonus kekayaan, kemuliaan, umur panjang Allah berikan kepada dia. Begitu juga Allah akan berikan kepada kita. Yesus akan berikan kepada setiap kita kedamaian di tengah keluarga kita, hikmat, kesabaran yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, ini yang saya sampaikan di tengah-tengah kita pada minggu ini. Saya terlalu percaya setiap kita tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari belajar untuk tidak bersungut, mari belajar untuk tidak mengeluh, mari kita belajar untuk percaya Allah sumber segalanya bagi kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Satu perkataan hikmat kepada setiap kami, bahwa apabila setiap kami tidak menghina hikmat dan didikan, maka Tuhan memberikan kepada kami ada banyak hal-hal pengetahuan yang baru. Tuhan, hari ini kedua telinga kami mendengar bahwa setiap kami belajar dari hari-hari kami yang sulit. Ada banyak keputusan-keputusan yang hari ini kami harus ambil dengan bijak, dengan sepakat bersama dengan Tuhan. Kami tahu ada banyak hal pergumulan yang kami boleh bawa di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Engkau mengerti. Sebab Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Mari bersepakat di hadapan Tuhan. Untuk setiap anak-anak mari bersepakat di hadapan Tuhan. Untuk setiap pribadi-pribadi mari bersepakat dengan Tuhan. Hari ini mintalah hikmat yang dari atas. Kami tahu Tuhan Engkau akan memberikan kepada setiap kami. Waktu kami mau mendengarkan Engkau, waktu kami mau tinggal tenang dalam hadirat-Mu, Tuhan, perkataan-perkataan hikmat itu Engkau wariskan kepada setiap kami, Engkau berikan kepada setiap kami untuk kami menjadi orang-orang yang cakap di tengah dunia ini. Dunia menawarkan ada banyak hikmat sementara, dunia menawarkan ada banyak hal yang semu bagi kami, tetapi Tuhan menawarkan hal yang sejati. Terima kasih Tuhan, dengan kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk boleh mengerti setiap perkataan firman-Mu yang baik, membangkitkan iman setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah mengingat kematian Kristus. Kematian Kristus bagi kita adalah kemenangan karena kita diambil dari dosa menjadi tidak berdosa. Kematian Kristus kabar baik bagi siapapun kita yang mengalami sakit. Karena oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu bahwa perjamuan kudus hari ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi kita mengalami kuasa tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat rotinya dan kita tutup mata kita. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini. Dari Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Bapak Ibu Saudara, mari ikuti doa saya. Bapa di surga, pada saat ini kami mengangkat roti yang turun dari surga. Ketika kami memakannya, kami dikontakkan dengan tubuh Kristus surga. Tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang hancur, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa dari tempatmu berada. Berdoa hari ini, mari kita mengalami kuasa yang luar biasa itu, kuasa kebangkitannya. Yang sakit disembuhkan. Kau berdoa yang sakit, supaya oleh tubuh Kristus kita mengalami kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang putus harapan diberikan harapan. Masa depan bagi orang-orang yang mengingat kematiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita makan rotinya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat roti, buat tubuh-Mu. Kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat anggurnya. Saya akan bacakan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Masih dari Matius pasal 26 ayat yang ke-27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, ikut saya berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengangkat cawan yang berisi anggur. Ketika kami meminumnya, kami dikontakkan dengan darah Kristus di surga. Darah yang tercurah di Golgota, supaya kami memperoleh pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Berdoa masing-masing, kita minta ampun untuk dosa kita. Kita minta ampun untuk pelanggaran kita. Ampuni kami Tuhan. Biarlah oleh darah-Mu kami disucikan. Oh, terima kasih, ampuni segala perbuatan kami. Kami ditahirkan oleh darah Kristus yang luar biasa. Haleluya, mari kita minum anggurnya. Mari kita angkat tangan kita dan kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk kematian-Mu. Engkau mati dan bangkit. Engkau menyelamatkan kami supaya kami memiliki masa depan dan harapan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saya diberkati saudara semua dan seluruh jemaat Tuhan kita diberkati pada pagi hari ini. Bersukacitalah kita di dalam rumahnya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan pada pagi hari ini. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sangat diberkati sekali. Kita akan menutup ibadah raya online kita. Mari kita angkat tangan kita dan kita menerima doa berkat. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bagimulah kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, biarlah berkat Tuhan turun atasmu. Diberkatilah engkau di tengah-tengah rumah tanggamu. Di tengah-tengah pekerjaanmu, sekolahmu, kampusmu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, itu tadi rangkaian ibadah pada hari ini. Saya imani bahwa setiap kita diberkati bahkan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pujian, bahkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Kami ingatkan, jika persembahan dapat dikumpulkan melalui Care Leaders, kontak yang tersedia, dan juga bisa melalui transfer bank dengan nomor rekening berikut ini. Segera dibuka iGrow kelas Grow dan Serve. Bagi Anda yang sudah mengikuti kelas sebelumnya, dapat mendaftarkan diri melalui kontak di bawah ini dan kelas akan dilakukan secara online. Kami juga mengajak semua jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti kegiatan iCare yang dilakukan secara online. Dan mari ikuti kegiatan doa di IFGF Sintang seperti yang terjadwal berikut ini. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kami berdoa agar berkat Tuhan dilimpahkan bagi Anda senantiasa. Bagi Anda yang ingin kami layani atau ingin kami doakan, Anda dapat menghubungi kontak kami yang kami sediakan berikut ini. Dan itulah semua rangkaian ibadah serta informasi untuk minggu ini. Kami ingatkan agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku agar penyebaran virus COVID-19 segera berakhir. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.